Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kehidupan, nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis. Kita akan lanjutkan poin-poin ataupun pembahasan yang ada di dalam buku ini. Terakhir kita membahas tentang talbis iblis terhadap ahlul hadis, ya, bahwa para muhaddisin ya juga tidak lepas dari makar ataupun tipu daya iblis ini. Ya, kemarin kita bicarakan sebagian orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis hanya menitik beratkan satu sisi, lupa pada sisi yang lain. Bahwa ilmu hadis ada dua macam, ilmu hadis riwayatan dan dirayatan, dan dua-duanya adalah perkara yang penting. Yang mengetahui validitas sebuah hadis dan memahami hadis-hadis itu sebagaimana mestinya. Dua-duanya adalah perkara yang penting. Ya, kadang-kadang ya iblis menyibukkan kita dari satu sisi atau pada satu sisi dari ilmu hadis ini dan melupakan sisi yang lain. Ya, di lain pihak di sana ada orang yang asyik dengan ilmu hadis dirayatan tapi lupa ilmu hadis riwayatan, sehingga mereka kadang-kadang tidak peduli hadis itu maudhu, hadis itu dhaif, ya, mereka tidak mempedulikan itu dan menggunakan sembarang hadis ya untuk berhujjah ya, dan berdalil. Nah, ini tentunya juga satu hal yang keliru. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, kemudian salah satu talbis iblis terhadap ashabul hadis atau ahlul hadis adalah di dalam bab jarah dan ta'dil. Ini adalah salah satu cabang yang sangat penting di dalam ilmu hadis. Dan sebenarnya ilmu hadis itu ditegakkan untuk ini, yaitu untuk mengetahui ya kesahihan atau kedaifan sebuah hadis. Nah, itu salah satunya dapat diketahui dengan mengetahui kondisi para perawi yang membawakan, meriwayatkan hadis tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah cabang ilmu yang sangat penting untuk bisa menimbang para perawi tersebut, untuk bisa mengetahui keadaan para perawi itu. Maka muncullah salah satu cabang ilmu di dalam ilmu hadis, yaitu al-jarh wa ta'dil. Yang mana ilmu ini adalah kita katakan diketahui dan didalami,
pelajari ya secara khusus ya di berbagai ya kita katakan bidang ilmu ataupun di dalam pelajaran-pelajaran ilmu ya terutama ilmu hadis. Ini sangat penting. Ya. Nah, akan tetapi ya di sini iblis atau syaitan menggunakan ya talbisnya untuk menyelewengkan ilmu ini dari tujuannya. Ya, tujuannya tentu mulia ya untuk mengkodifikasi atau untuk memilah dan memilih ya mana perawi yang bisa diambil hadisnya dan mana perawi yang tidak bisa diambil hadisnya. Ya, namun demikian ya setan masuk di sela-sela itu menyelewengkan dan membelokkan dari tujuannya. Ya. Ibnu Jauzi mengatakan di sini ya, sebagian dari mereka maksudnya ahlul hadis mencemarkan nama baik sebagian yang lain dengan alasan ini adalah jarah dan ta'dil, ini adalah bagian dari ilmu jarah dan ta'dil, tapi sebenarnya ya maksudnya adalah untuk membalas dendam, untuk pembalasan atau karena ada sentimen, karena ada hasad ya, lalu menggunakan ilmu ini sebagai cara untuk meluapkan hasad atau untuk membalaskan dendam ya. Nah, kemudian berdalih bahwa ini adalah ilmu yang digunakan oleh para pendahulu umat ini untuk mempertahankan kemurnian syariat Islam. Benar. Namun hanya Allah lah yang mengetahui niat di balik tindakan itu. Maka jarah dan ta'dil dan ghibah itu hanya dipisahkan dengan tirai yang sangat tipis. Ya. Apabila kita akan terbelok niatnya sedikit saja, maka akan jatuh kepada ghibah. Yang diharamkan bukan ghibah yang dibenarkan ya. Ya, jarah dan ta'dil itu sendiri termasuk ghibah yang dibolehkan. Ya. Salah satu di antara 6 bentuk ghibah yang dibolehkan. Namun sedikit saja berbelok dari tujuannya, maka dia akan jatuh pada ghibah yang diharamkan. Yang disebutkan di dalam ayat seperti makan daging bangkai saudaramu. Ya, seperti antara nasihat dan ta'yir. Itu juga dipisahkan dengan tirai tipis. Ya kadang-kadang sulit dibedakan ini nasihat, dia menasihati atau dia ingin merendahkan. Ta'yir, ya menghinakan, merendahkan, mencemarkan. Nah, jadi ya tentunya ini harus berhati-hati. Ya kita tidak boleh merasa aman dan berada di zona aman dari makar-makar setan. Karena dia tidak henti-hentinya membelokkan kita dari tujuan kita. Bahkan ketika kita mengerjakan amal-amal yang utama, ya bukan berarti kita soleh, ya kita berada di jalur yang benar, kita tidak diganggu olehnya. Kita tahu bahwa di sana ada setan yang memang tugasnya itu ya di masjid, ya yaitu khinzib, ya memang daerah operasinya itu di masjid, mengganggu orang-orang yang sholat. Tidak mengganggu orang-orang yang tidak sholat. Mungkin itu lain lagi bagiannya. Ya. Nah, jadi jangan kita menganggap ketika kita berada di jalur yang tepat, kita tidak diganggu. Bahkan gangguannya lebih hebat. Ya, kadang-kadang kita maghrur, tertipu. Dan setan berhasil membelokkan niat kita. Setan berhasil membelokkan tujuan kita. Sehingga kita menyimpang. Sementara kita merasa berada di atas jalurnya. Seperti ini juga, jarh dan ta'dil itu adalah satu ilmu yang sangat agung. Kalau tujuannya lurus, seperti ya dikatakan tadi untuk mempertahankan kemurnian syariat Islam. Orang-orang yang berbicara di dalam bab jarh dan ta'dil, ya mungkin dasarnya dia melakukan itu untuk membela agama, ya atas nama agama.
Tapi kalau dia tidak hati-hati, ya itu bisa berpindah jalur menjadi ghibah yang nyata. Ya, ghibah yang nyata, maksudnya ghibah yang diharamkan. Ya, tidak lagi ghibah yang dibolehkan tadi. Maka kita harus berhati-hati, ya. Nah, demikian. Karena sekarang ini juga, ya kalau ini ilmu yang sudah dikenal dahulu, ya, dan mereka dahulu memang ya melakukan itu untuk ya kepentingan kodifikasi hadis, ya, untuk menimbang keadaan kondisi para perawi hadis. Ya, sekarang ilmu ini juga digunakan juga oleh sebagian orang mengatasnamakan jarh dan ta'dil, kemudian mengomentari si fulan, si fulan, si fulan. Tidak ada yang lepas dari komentarnya, dan dia menganggap ini adalah bagian dari ilmu jarh dan ta'dil. Ya, bahkan sebagian orang ada yang ya menasbihkan dirinya sebagai ulama ataupun tokoh jarh dan ta'dil. Ya, senang dan ingin untuk ditanya orang lain tentang si fulan dan si fulan. Ya, luar biasa dahulu para imam ketika ditanya tentang si fulan, ya, apa kata mereka? Seharusnya ya mereka lah yang harusnya bertanya kepada si fulan tentang diriku, bukan kamu bertanya kepadaku tentang si fulan. Begitu. Ya, artinya mereka berusaha untuk mengelak dan menghindar mengomentari ya mungkin orang-orang yang tidak ada kepentingan itu untuk dikomentari. Ya, jadi hati-hati dengan ilmu jarh dan ta'dil ini, karena ini ya yang membedakannya dengan ghibah hanyalah amalan hati, yaitu niat. Salah-salah sedikit jatuh kepada ghibah yang nyata tadi. Ya, sekarang ini coba lihat penuntut ilmu yang mungkin baru kemarin menuntut ilmu sudah berani ya berlagak ataupun bersikap seolah-olah dia adalah imam jarh dan ta'dil. Ya, kadang-kadang baru belajar ilmu hadis sedikit, ya kemudian ya mencampuri ilmu ini, ya, dan menganggap bahwa dia telah melaksanakan kewajiban jarh dan ta'dil. Maka tidak ada orang yang selamat dari komentarnya. Lebih-lebih lagi dia akan lebih senang kalau ditanya tentang si fulan dan si fulan. Coba ambil pelajaran tadi ya kita sebutkan. Imam Ahmad misalnya ditanya tentang seseorang. Apa kata beliau? Ya, kalau orang itu adalah orang yang memang tidak perlu dikomentari, maka beliau mengatakan seharusnya kalianlah yang bertanya kepada si fulan tentang diriku. Ya, artinya aku yang lebih layak dikomentari daripada aku memberikan komentar. Padahal kita tahu ya, Imam Ahmad juga salah satu imam jarh dan ta'dil. Ataupun kita katakan ucapannya juga mu'tabar. Demikian juga imam-imam yang lainnya. Ya, mereka berusaha untuk menghindar untuk menjadi orang yang berkomentar. Dan lebih baik jadi orang yang dikomentari. Begitu. Karena mereka tahu ini adalah seperti pisau bermata dua. Ya, kalau digunakan dengan tepat dia bisa membunuh musuh. Tapi kalau salah penggunaannya ini bisa bunuh diri sendiri. Itulah ilmu jarh dan ta'dil. Ya, nah jangan ditangani oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan tidak mengerti ilmu itu, karena sangat berbahaya. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang mengatasnamakan ilmu jarh dan ta'dil, ya ternyata untuk menyerang pribadi-pribadi orang-orang tertentu yang ingin dia serang. Alasannya ini adalah jarh dan ta'dil. Hati-hati ya. Nggak ada yang selamat dari tipu daya syaitan. Maka kita ya terutama ya para penuntut ilmu harus bisa lebih berhati-hati dalam bab ini. Nah, demikian. Nah, jadi beliau mengatakan di sini, bukti buruknya niat mereka saat melakukan tindakan itu adalah diamnya mereka atas kelemahan yang dimiliki oleh guru-guru mereka sendiri ataupun orang-orang dekat mereka. Ya, jadi main tebang pilih. Kalau dianggap ini rival, maka dikomentari. Tapi kalau orang dekat itu selamat dari komentarnya. Artinya di sini
ada sesuatu ya yang tersembunyi di balik niat itu. Nah, memang niat tidak bisa dicampuri sama orang lain ya. Orang lain tidak bisa mengintervensi niat kita karena yang tahu hanyalah kita dan yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, maka kewaspadaan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, tapi ada indikasi yang menunjukkan ya, ketidaktulusan, ya, ketidaklurusan dari niat itu. Ya, nah demikian. Padahal para ulama pendahulu umat ini tidak bersikap seperti itu. Ya, beliau di sini Ibnu Jauzi memberikan contoh. Salah satu contohnya adalah Ali bin Al-Madini yang meriwayatkan hadis dari ayahnya yang dikenal dhaif. Lantas ia pun mengungkapkan hadis Syekh ini, yaitu ayahnya, mengandung kelemahan. Ini sikap adil ya, insaf dari seorang imam. Ya, kalau kelemahan itu, walaupun itu berasal dari orang dekat sekalipun, ya diungkapkan. Karena tujuannya ini menunjukkan ya tujuan, mengungkapkan apa yang menjadi niat kita, yaitu ingin membela hadis Nabi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk melampiaskan ya hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan pribadi. Nah demikian ya. Yusuf bin Al-Husain bercerita, aku bertanya kepada Al-Muhasibi tentang ghibah. Ia menjawab, berhati-hatilah terhadap ghibah karena ia seburuk-buruk perbuatan. Apa pendapatmu tentang perbuatan yang bisa menghapus kebaikan-kebaikanmu, sehingga membuat senang lawan-lawanmu, serta orang-orang yang kamu benci di dunia ini? Bagaimana kamu membuat lawanmu senang pada hari kiamat karena dia mengambil kebaikan-kebaikanmu, atau malahan kamu mengambil dosa-dosanya? Kita tahu orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat ataupun yang muflis, salah satunya adalah ya jatuh kepada dosa ini, yaitu dia merendahkan ataupun merusak ya nama baik orang lain. Nah demikian. Ya, jadi kita ya tentunya harus berhati-hati ya, sebab pada hari itu tidak ada lagi dinar maupun dirham. Maka berhati-hatilah terhadap ghibah dan kenalilah sumbernya. Sesungguhnya sumber ghibah yang dilakukan oleh orang-orang hina dan jahil adalah untuk membalas dendam, fanatisme golongan, melampiaskan hasad dalam hati, serta sebagai perwujudan buruk sangka. Ya, nah semua itu dapat diketahui dengan jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Artinya kadang-kadang kita juga menyadari itu, tapi ya karena kepuasan hawa nafsu ya kita langgar saja. Nah, tapi kadang-kadang kita berlindung di balik ya tirai yang seolah-olah bisa menutupi kita, padahal tidak. Ya, nah demikian. Ya tentunya ilmu jarh dan ta'dil ini ya kalau dilakukan ya oleh orang-orang yang ya kita kenal kesalehannya, mereka juga sangat berhati-hati seperti imam-imam jarh dan ta'dil yang kita kenal sebelumnya, ya Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini dan lain-lain sebagainya. Itu pun mereka sangat berhati-hati ya. Nah, dan ya tentunya ya untuk satu kepentingan yang sangat terbatas, yaitu berkenaan dengan ilmu hadis atau untuk membela hadis-hadis Nabi. Ya, nah tentunya itu berbeda kalau kita atasnamakan ilmu itu hari ini, ya, dengan tujuan untuk menyerang orang-orang yang mungkin berseberangan pendapat dengan kita. Lalu kita atasnamakanlah serangan itu sebagai sebuah jarh dan ta'dil. Ya hati-hati ya. Ya tentunya kita katakan ini ilmu yang penting. Akan tetapi ya tentunya harus digunakan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada yang selamat dari tipu daya syaitan. Ya luar biasa. Dari orang yang jahil awam sampai orang yang terpelajar dan berilmu. Ya, nah demikian. Dia terbukti hari ini sebagian orang yang mengatasnamakan ilmu jarh dan ta'dil ternyata ia lakukan itu semata-mata untuk menyerang
orang-orang yang ya dianggap ini berseberangan ataupun ya rival ataupun orang-orang yang menjadi ya musuhnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi betul-betul harus berhati-hati. Nah, demikian. Ya, kita tidak menafikan ilmu jarah dan ta'dil itu ilmu yang penting. Namun kita jangan gegabah juga ya di dalam bab ini ya, sehingga kadang-kadang kita gunakan itu sebagai alasan ya untuk menyerang orang lain ya, yang ternyata ya yang kita lakukan itu sebenarnya ghibah ya, bukan jarah dan ta'dil. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh sangat jauh ya, apalagi ya kita katakan kita para pemula, penuntut ilmu yang masih sangat-sangat kita katakan kecil ya, sangat-sangat ya kita katakan dasar basic ya, langsung kepada ilmu ini ya, bab ini itu suatu lompatan yang kita katakan tidak pada waktunya ya, seperti bayi dikasih makan rendang gitu ya, itu seperti itulah ya perumpamaannya ya. Ada banyak orang ya yang baru kemarin belajar ilmu ya, belajar ilmu hadis juga mungkin masih muqaddimahnya mustalah hadis, sangat-sangat basic dan dasar. Tiba-tiba ya sebulan kemudian, seminggu kemudian, bahkan sehari kemudian dia sudah bicara jarah dan ta'dil. Dan yang dia bicarakan tentang jarah dan ta'dil adalah dia sebagai orang yang melakukannya dan mengatasnamakan ilmu itu. Ya, nah ini kita katakan merupakan salah satu fitnah ya para penuntut ilmu. Maka tapakilah ilmu itu ya menurut kita katakan tahapannya. Enggak semua orang ya layak dan berhak untuk berbicara atas nama ilmu ini, jarah dan ta'dil. Ya. Perlu ketakwaan, kehati-hatian, keikhlasan ya, dan pengetahuan ya tentang bagaimana menggunakan ilmu ini. Apalagi zaman sekarang. Kalau dahulu ya, imam-imam itu menggunakannya untuk mengkodifikasi ataupun untuk menentukan hadis ini sahih atau dhaif. Mengetahui keadaan-keadaan para perawi hadis, karena riwayat dahulu ya masih ada. Nah, sekarang kan itu tidak mungkin, sudah karena semua sudah tercetak dan tertulis di buku ya, mungkin kita tidak perlu ya ilmu hadis riwayatan seperti dahulu, walaupun masih ada jalur-jalur riwayat sampai hari ini masih ada. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka di sini yang harus kita berhati-hati ya. Nah, jadi beliau mengatakan sumber ghibah yang dilakukan oleh para ulama tidak lain adalah karena tertipu oleh diri sendiri tatkala memberikan nasihat kepada orang lain, atau karena memiliki penafsiran tersendiri terhadap suatu riwayat yang tak sahih. Padahal andaikan riwayat ini sahih, tetap saja tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan ghibah. Nah demikian. Ya, jadi ya ini adalah ya suatu ya perkara yang sangat-sangat samar ya, perlu ilmu, karena sifat dari syubhat adalah la ya'lamuhu katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, perlu hati yang bersih untuk bisa membedakannya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan, ya riwayat yang dimaksud yaitu riwayat yang berbunyi, apakah kalian segan menyebutkannya? Sebutkanlah apa yang ada padanya, agar orang-orang bersikap waspada terhadapnya. Nah, kalaupun riwayat tadi sahih, ia tidak mengandung pemahaman bolehnya menampakkan keburukan saudara sesama muslim. Pada saat kita tidak ditanya tentang dirinya ataupun pribadinya. Ya, nah demikian. Ya, nah akan tetapi jika ada seorang datang lantas mencari keterangan kepada kita, misalnya saya mengatakan, aduh aku hendak ya menikahkan putriku dengan si fulan, sementara jelas-jelas kita mengetahui ya kekurangan ataupun aib yang ada pada diri si fulan. Ini kondisional. Ya, kita menyebutkannya.
itu beberapa ghibah yang dibolehkan itu sifatnya kondisional. Di luar itu tidak boleh. Ya, di luar itu tidak boleh. Jadi ya ketika kita membahas tentang ghibah-ghibah yang dibolehkan, itu harus detail supaya kita tidak meleset ataupun jatuh kepada ghibah yang diharamkan. Karena hukum asal ghibah itu adalah haram. Dikecualikan dengan perincian. Nah, yang harus kita ketahui adalah perinciannya. Jangan sampai dengan mengatasnamakan ghibah yang dibolehkan, ya kita terperosok kepada ghibah yang diharamkan. Di sini disebutkan contoh, misalnya ada orang yang ingin melamar ya anak gadis seseorang, ya si fulan, ya sebutlah si fulan A. Nah, kita tahu tentang si fulan A ini, ya plus minusnya kan begitu ya. Nah, kita ingin memberikan nasihat kepada ya orang tua si ya, wanita kan begitu ya tentang si fulan, atau ditanya kita oleh orang tua tentang si fulan. Maka kita memberikan nasihat ya tentang si fulan. Ini sifatnya ya kita katakan kondisi tertentu. Ya, di luar itu kita jangan memberikan komentar. Karena tidak ada kepentingannya, tidak ada urgensinya. Nah demikian. Walaupun kita tahu orang itu punya kelemahan, tapi di luar kondisi ini ya gak boleh kita beberkan aibnya, kekurangannya, ya. Karena tidak pada kondisi yang dibolehkan. Ya, ada orang yang bertanya tentang ya seseorang, ya. Misalnya lah, seorang istri bertanya kepada seorang hakim tentang suaminya. Itu boleh ya dia jelaskan ya tentang suaminya kepada si hakim. Tapi itu kondisi tertentu. Tidak boleh dia ceritakan kepada orang yang bukan hakim tentunya, ya. Nah, kepada orang yang tidak berkompeten. Nah, karena kalau dia tanyakan itu kepada orang yang memang tidak diharapkan jawabannya, ini namanya dia melakukan ghibah. Ya, kalau dia tanyakan itu kepada hakim, itu jadi ghibah, itu jadi termasuk hal yang dibolehkan atau ghibah yang dibolehkan. Jadi pengetahuan tentang hal ini juga harus rinci supaya kita tidak terperosok kepada ghibah yang diharamkan. Ya, nah demikian. Jadi demikian pula di dalam bab jarh dan ta'dil ini. Beliau mengatakan di sini contoh yang lain ya. Jika ada orang lain datang kepada Anda dan berkata, "Aku hendak menitipkan hartaku kepada si fulan." Padahal si fulan dikenal tidak amanah. Maka kita dapat mencegah hal itu dengan cara sebaik mungkin. Ya, dengan menjelaskan ya tentang si fulan. Ini kondisi tertentu ya. Nah, kalau tidak ada ini ya kita tidak boleh menyebarkan si fulan ini begini dan begitu. Ya. Nah, jadi ya harus pada konteksnya. Maka ya ini dipersempit ya, kita katakan penggunaannya untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Bukan berarti kita boleh ya menguliti si fulan ini di luar itu begitu. Ya, kita buat majelis tentang si fulan dengan alasan supaya orang tahu. Ya enggak seperti itu juga. Karena ada juga orang yang akhirnya melakukan seperti itu. Sehingga aib-aib yang tidak berkaitan dengan ini juga kebongkar semua. Ya ini sudah jatuh kepada ya katakan bahkan buhtan, bukan sekedar ghibah. Yang akhirnya hal-hal yang tidak ada pada si fulan pun diungkapkan padahal dia tidak seperti itu. Ya, nah ini lebih kepada kebencian jadinya, ya. Nah, bagaimanapun buruknya saudara kita itu ya pasti ada sisi baiknya. Yang pertama, ya. Yang kedua, seburuk-buruknya dia ya juga kewajiban kita untuk meluruskannya. Nah, adapun kondisi perkara yang berkaitan kondisi ini ya ketika kita tahu bahwasanya ada orang lain ingin menitipkan, misalnya dia tidak amanah. Ya. Maka itu sebatas itu saja. Nah, di sini kadang-kadang ya suka overlapping istilahnya. Sehingga hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan penitipan harta juga kebongkar semua. Sampai rahasia yang ada di dalam kamar tidurnya juga terbongkar semua. Nah, ini kan tidak benar. Nah, di sini yang kita harus hati-hati ya. Nah, maka ini ya ghibah itu hukum asalnya haram. Dibolehkan karena untuk tujuan-tujuan tertentu yang harus dipersempit. Jangan diperluas.
ya jangan diperluas. Ya karena ya seperti yang kita sebutkan tadi, ya pada akhirnya ya orang-orang itu terjebak kepada bahkan lebih buruk daripada riba, yaitu buhtan. Karena didorong kebencian sudah. Ya, dan tidak adanya ketulusan untuk menasihati si fulan ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belum memberikan contoh yang lainnya di sini. Ya. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ya, orang yang ya bertanya tentang orang yang meminang atau dalam urusan pernikahan. Kalau kita tahu ya, kita menjelaskan apa adanya. Seperti Nabi ketika datang Fatimah binti Qais dan ia bertanya kepada Nabi. Di luar itu Nabi tidak bercerita tentang dua sahabat ini, ya. Di luar konteks itu kan walaupun Nabi tahu, tapi di luar majelis itu Nabi tidak bercerita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tentang Abul Jaham. Tidak, Nabi tidak membuka itu di luar majelis tersebut, di luar konteks itu. Datang Fatimah binti Qais bertanya tentang dua orang laki-laki yang datang meminangnya. Ya, Fatimah minta pandangan Nabi. Nabi membatasinya dengan kata-kata yang sangat terbatas dan bisa dipahami oleh Fatimah. Adapun Muawiyah, Suluk, coba lihat ungkapan Nabi, tidak panjang lebar, ya, dan demikian. Coba perhatikan ungkapan-ungkapan jara dan ta'dil. Ya, kadang-kadang tidak perlu diperinci, yang tidak perlu diperinci. Ya, nah, tidak perlu diperluas apa-apa yang tidak perlu diperluas. Artinya dipersempit supaya tidak keluar dari tujuannya. Nabi mengatakan Muawiyah fasuluk. Adapun Muawiyah yaitu bin Abi Sufyan, dia adalah laki-laki miskin. Ya. Enggak punya harta, la mala lahu, tidak ada hartanya. Wa ammal Abul Jaham la yadau asahu ala atiqihi. Adapun Abul Jaham tidak meletakkan ya tongkatnya dari pundaknya. Banyak artinya di sini. Di antaranya adalah dia selalu bersafar meninggalkan keluarga. Dia banyak harta. Makna ini mungkin yang lebih kuat ya. Dia banyak harta tidak seperti Muawiyah yang tidak punya harta, cuma dia suka bersafar. Ya, dia sering meninggalkan keluarga, itu satu makna. Makna yang lain ya bahwa tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya artinya dia suka memukul. Ya, dan beberapa makna lain yang paling kuat dua makna ini. Apapun makna itu ya ini adalah kekurangan kan begitu ya. Tapi Nabi tidak memperluas itu. Satu, tidak memberikan komentar di luar kepentingan itu. Ya, mungkin banyak aib-aib orang lain yang kita ketahui, tapi yang berkaitan dengan masalah itu cuma itu. Jadi batasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Nabi tidak bicara itu di luar majelis tersebut. Hanya dalam konteks menjawab pertanyaan itu, ya. Nah, jadi tidak meluas. Ya, habis itu dibuka majelis ya tentang si fulan. Ya. Yang ditanyakan itu di dalam oleh Fatimah binti Qais. Tidak. Artinya apa? Jangan diperluas. Ya, cukupkan sebatas apa yang diperlukan. Nah, demikian itu contoh. Ya, contoh yang lain Hindun binti Utbah ketika melaporkan suaminya sendiri yaitu Abu Sufyan. Ya, bahwa suaminya tidak mencukupi kebutuhan dirinya. Ya mungkin banyak aib-aib suaminya yang lain. Dia tahu tentunya. Tapi ketika bertanya, Hindun binti Utbah tidak melebar kemana-mana. Ya, sebatas perkara yang dia perlu pertanyakan kepada Nabi. Dan Nabi juga memberikan jawaban sebatas apa yang ditanyakan, tidak mengorek-ngorek, kemudian apalagi dan lain sebagainya, tidak. Jadi demikian ya. Ini bab rukhsah yang tidak boleh diperluas. Ya, dispensasi untuk ghibah yang jangan diperluas. Nah, demikian ya. Tapi kadang-kadang ya
Sebagian istri curhat tentang suaminya ya, kepada siapa saja. Kalau ditanyakan kepada yang berkompeten, ya misalnya kepada orang yang berilmu, ustadz atau sejenisnya, ya mungkin bisa dibenarkan bahwa dia nggak mengumbar aib suaminya. Tapi dia ceritakan kemana-mana, sampai kepada orang yang sebenarnya tidak berkompeten pun dia tanyakan. Lebih kepada kebencian misalnya, ataupun ketidaksukaan gitu ya. Artinya apa? Ini bab yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini adalah bab rukhsah yang asalnya itu adalah haram. Nah demikian ya, karena ketika kita bicara riba, ada yang tanya, Ustadz, bukankah ada riba yang dibolehkan? Ini maunya riba atau enggak riba? Sehingga ketika kita bicara ghibah, seolah-olah yang difokuskan ya adalah ghibah yang dibolehkan. Memang kita tahu ada ghibah yang dibolehkan tadi ya, tapi ya kita harus tahu dulu dasar ghibah itu haram. Itu ya sebelum ya kita melangkah kepada detail tentang ghibah-ghibah yang dibolehkan tadi. Ya wallahu alam bissawab. Taib. Nah, atau seseorang kata beliau, ini contoh ya, belum berikan contoh. Ya, seseorang berkata kepada Anda, aku akan sholat di belakang si fulan. Atau aku akan menjadikan si fulan sebagai imam. Ya, di dalam menuntut ilmu. Ya, jadi guru saya. Misalnya, ya. Maka Anda juga diberikan kesempatan untuk mencegah yang demikian itu sebaik mungkin. Kalau kita tahu ternyata memang si fulan itu tidak layak jadi imam, tidak layak diambil ilmunya. Ya, maka kita bisa ya mencegah ya dengan cara yang sebaik mungkin dan tidak melebar kemana-mana. Ya, kita berikan solusi yang lebih baik baginya. Ya, lebih baik kamu menuntut ilmu dengan si fulan dan si fulan, kan begitu ya. Jadi ya memang betul-betul kita batasi dan ya ya tidak merembet kemana-mana. Janganlah itu sebagai alasan atau sebagai kita katakan dalih ya untuk melampiaskan amarah kita dengan menggibahi orang itu. Ya, keluarlah semua hal yang kadang-kadang sampai rahasia-rahasia pribadi pun diungkapkan. Ya, padahal ya tentunya tidak ya perlu ya. Kalau tidak perlu ya jangan diungkapkan. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Artinya di sini kita harus di dalam bab jarah dan ta'dil juga demikian. Ya. Hati-hati ya, karena ya pemisahnya itu hanyalah tirai tipis yang kalau kita tidak waspada, meleng sedikit saja kita sudah berpindah jalur. Kira-kira demikian. Ya, kita sudah berpindah jalur, bukan lagi di jalur jarah dan ta'dil, tapi sudah di jalur ghibah yang diharamkan. Yang kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Fakarihtumu. Tentu kamu tidak suka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sumber ghibah yang dilakukan oleh para ahli qiraat maupun ahli ibadah itu biasanya didahului oleh hadirnya rasa bangga terhadap diri sendiri. Kemudian mendorongnya ya untuk memperlihatkan aib dan kelemahan saudaranya yang lain yang dia anggap tidak selevel dengan dia atau lebih rendah. Nah, demikian ya. Nah, jadi tujuannya untuk ya ghamtun nas, merendahkan orang lain. Kemudian dia berlaga atau berpura-pura mendoakannya. Sehingga dia dianggap telah leluasa memakan daging saudaranya yang seiman itu. Ya, nah demikian. Lalu mengkamuflasekannya dengan bertindak yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya, seperti berpura-pura mendoakan kebaikan, tapi ya lip service belaka. Dalam hati ya dia sudah puas. Ya, membeberkan aib ataupun keburukan saudaranya itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di sumber ghibah di kalangan pemuka agama ini adalah pada saat menampakkan kasih sayang dan simpati kepada orang lain. Dia mengatakan kasihan si fulan. Meskipun dia memperoleh pujian dengan ditimpakan masalah ini, cobaan tersebut tetap menghimpit jiwanya. Marilah kita berlindung kepada Allah ya dari kehinaan diri dan ya sebenarnya ingin
menjatuhkan orang itu, kan begitu ya. Jadi berpura-pura menunjukkan ya belas kasih, ya, seolah-olah kasihan, kan begitu ya. Nah, dan tentunya ini kita tidak bisa memvonis, tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, ini adalah amal hati ya. Ghibah itu juga penyakit hati sebenarnya ya. Ya, karena asalnya itu dari hati, baru muncul dalam bentuk ucapan lisan, verbal. Ya, nah demikian. Ya, jadi ya ya perlulah kita terus jangan lupa sisi tazkiyatun nufus. Ya, tinggi pun ilmu yang kita miliki, ya, banyak cabang-cabang ilmu yang kita kuasai, jangan lupa sisi tazkiyatun nufus. Ya, karena setan itu masuk dari pintu yang tidak diduga. Dan bahkan orang itu dia merasa tidak mungkin ya dia dijatuhkan setan dari pintu itu. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, seperti berpura-pura menampakkan simpati, berpura-pura mendoakan, tapi tapi sebenarnya ya tidak seperti itu ya. Nah, atau dia mengatakan aku sebutkan kekurangannya kepada kalian agar kalian banyak mendoakannya ya. Dan ya seperti itu contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini ya, wallahu alam bisawab. Artinya ya kita harus berhati-hati dan waspada di dalam bab ghibah ini ya. Nah demikian, itu ya poin kedua di dalam talbis iblis terhadap al-hadis ya. Nanti akan kita lanjutkan ya beberapa talbis iblis lainnya di dalam ilmu hadis atau terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang hadis. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.